Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nur Indrasari, NIM 20076, mahasiswa Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan implementasi kepada keluarga Tuan S, yaitu pemberian pendidikan kesehatan tentang COVID-19. Implementasi akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 15 menit. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ya, saya datang ke sini untuk melakukan implementasi tentang pendidikan kesehatan yang telah kita rencanakan kemarin. Jadi ini nanti mungkin memerlukan waktu sekitar 15 menit. Jadi nanti saya tanya-tanya dulu terkait pengetahuan Ibu tentang COVID. Lalu nanti saya akan menyampaikan materi dan panjenengan diberi waktu untuk bertanya seperti itu. Mungkin alatnya ini ada poster dan juga alat tulis. Dan ini panjenengan nyaman di sini atau kita pindah ruangan? Nyaman di sini ya. Panjenengan bersedia nggih, Bu? Sebelum kita mulai ada yang ditanyakan dulu? Oke, kita mulai nggih, Bu. Jadi yang pertama ini saya tanya-tanya dulu dan juga kita ukur bersama pengetahuan Ibu tentang COVID-19 ini. Jadi apakah Ibu mengetahui tentang coronavirus itu apa, Ibu? Ya, tahunya ya corona itu penyakit corona, ya virus corona itu enggak. Jelasnya detailnya itu kurang paham juga. Kalau COVID-19 itu? Ya COVID-19 ya corona itu. Lalu apa saja gejala dari COVID-19 ini? Panjenengan tahu? Ya gejalanya batuk, pilek, sesak napas. Apabila ada lansia dan juga memiliki penyakit penyerta seperti itu, ketika lansia tersebut terkena atau terpapar COVID-19 itu, apakah akan mengalami sakit yang lebih serius apa sama saja kalau anak kecil yang kena atau orang dewasa yang kena seperti itu? Tahu saya katanya lebih serius Ya. dan penyakit bawaan. Apa yang harus Anda lakukan jika memiliki gejala COVID-19? Ya, saya kasih kan belum tahu ya, jalannya kan pastinya apa. Kalau sejauh ini kalau batuk pilek ya sekedar beli obat narkotik aja. Bila gejala COVID-19 terjadi, kapan Ibu harus mencari pertolongan medis? Nggak tahu, belum tahu. Bagaimana cara COVID-19 ini menyebar? Karena berita sih kalau ada pendatang dari luar kota itu loh, Mbak. Nggak boleh dekat-dekat katanya. Jadi kalau tetangga aman, Bu? Insya Allah aman. Kalau nggak pergi jauh. Berapa jarak aman yang dianjurkan untuk menjaga jarak? 1 meter. 1 hingga 2 meter. Apa COVID-19 ini menular dari orang tanpa gejala? Iya. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk melindungi diri Ibu dan juga orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi COVID-19? Pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak itu tadi. Apa yang Ibu lakukan jika ada anggota keluarga yang tertular COVID-19? Ya diisolasi. Bila Ibu terinfeksi COVID-19 lalu dinyatakan oleh tes, nah berapa lama seharusnya Ibu menjalani isolasi mandiri? 14 hari. Apa maksud dari isolasi mandiri tersebut? Ya nggak boleh ketemu orang, di kamar terus. Makanya dipisah gitu ya. Apa maksud jaga jarak fisik? Jauh-jauhan agar tidak tertular. Bagaimana cara menggunakan masker yang benar itu? Tutup hidung dan mulut.
Berapa lama waktu inkubasi muncul setelah terpapar COVID-19? Nggak tahu ya. Bentar itu saya hitung terlebih dahulu deh. Jadi ini tingkat pengetahuan ibu termasuk moderat atau sedang. Maka dari itu kita akan melakukan pendidikan kesehatan agar tingkat pengetahuan ibu bisa meningkat. Oke. Ibu, jadi yang tadi disebutkan coronavirus itu merupakan penyebab daripada penyakit corona atau COVID-19. Nah, ini pertama kali ditemukan ini di Wuhan, Cina, dan sekarang menjadi pandemi global yang dirasakan oleh seluruh dunia seperti itu. Nah, untuk gejala klinisnya sendiri mengalami demam, batuk pilek, gangguan sesak pernafasan, sakit tenggorokan, dan juga letih lesu. Nah, bagaimana pencegahannya untuk kita sebagai individu mandiri ya? Jadi yang pertama ini sering cuci tangan memakai sabun. Yang kedua masker tentunya. Yang ketiga mengkonsumsi gizi yang seimbang. Jadi diutamakan untuk memperbanyak sayur dan juga buah. Selanjutnya ini hati-hati kontak dengan hewan, menghindari kerumunan, belajar bekerja beribadah dari rumah, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan juga jangan mengkonsumsi ini daging yang mentah, itu berbahaya. Lalu apabila batuk, pilek, dan sesak, kita memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Lalu menjaga jarak minimal 1 meter hingga 2 meter dengan orang lain. Dan yang terakhir ini menghindari melakukan perjalanan ke negara terjangkit COVID-19. Jadi penyebaran dari COVID ini melalui droplet yang keluar dari mulut seseorang yang terinfeksi seperti itu. Nah, untuk pencegahan di keluarga hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi nih Bu. Jadi sering cuci tangan pakai sabun, mengkonsumsi gizi seimbang, lalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut jika kita belum cuci tangan, lalu aktivitas senam, istirahat yang cukup, lalu mengkonsumsi suplemen vitamin, tidak merokok. Tuan S atau Pak Supriyanto tidak merokok nih? Tidak. Lalu ketika batuk bersin itu lebih baik ditutupi dengan tisu. Mengendalikan penyakit penyerta seperti mungkin ada diabetes atau hipertensi, ini langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Lalu membersihkan dengan desinfektan. Lalu ketika ibu keluar untuk membeli kebutuhan, nah itu baiknya ketika sampai rumah ini langsung mandi dan juga mengganti semua pakaiannya seperti itu. Ini sampai sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Iya Mbak. Oke. Kalau tanya Mbak, kalau habis ke pasar, habis kemana-mana gitu, kalau pulang tuh maskernya tuh harus ganti terus apa masih bisa dipakai lagi, boleh dipakai lagi apa enggak ya? Masker seperti yang panjenengan pakai saat ini baiknya kan langsung dibuang seperti itu. Nah, apabila masker kain itu harus diganti setiap 4 jam sekali juga Ibu. Jadi kalaupun keluar itu membawa masker cadangan ketika sudah dirasa oh ini tadi sudah 2 jam 4 jam saya mau ganti dulu. Nah, itu lebih baik. Mungkin pertanyaan lainnya Bu? Terus droplet itu apa ya? Droplet itu cairan yang ketika kita bersin, batuk itu keluar. Nah, apabila seseorang yang positif COVID-19 ini tadi menyebarkan droplet, maka kemungkinan ibu bakal terpapar COVID-19 juga. Mungkin ada lagi Bu? Cukup nih. Kalau gitu saya mau tanya sebelum saya akhiri pendidikan kesehatan ini. Tadi pencegahannya selain cuci tangan apa Ibu? Pakai masker, terus jaga jarak, terus istirahat yang cukup, makan yang
gizi, terus olahraga. Nah, ketika ibu merasakan gejala-gejala seperti batuk, pilek, terus demam, itu harusnya panjenengan berangkat kemana Bu? Ke puskesmas, Mbak. Puskesmas. Ini yang terdekat puskesmas nih. Iya, puskesmas paling dekat. Benar, Ibu. Jadi kalau ada gejala-gejala lebih baik diperiksakan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita terpapar seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini mohon disimpan, jadi nanti bisa buat bacaan dan juga pendidikan panjenengan dapat menyebarkan informasinya ke anak atau ke tetangga seperti itu. Setelah pendidikan kesehatan ini perasaan panjenengan bagaimana Bu? Ya agak tegang Mbak, soalnya agak bertambah dikit-dikit tahu lebih banyak. Kalau gitu kita saya akan tanya-tanya lagi seperti yang di awal tadi. Nah, kan sudah saya berikan pendidikan kesehatan, apakah meningkat atau seperti apa gitu ya. Tadi coronavirus apa Ibu? Coronavirus yaitu virus yang menyebabkan penyakit corona ini. Iya. Kalau COVID-19 tadi? Ya virus corona itu tadi. Lalu gejala dari COVID tadi apa saja? Batuk, pilek, sesak napas. Lansia yang memiliki penyakit penyerta apabila terpapar apakah memiliki penyakit yang lebih serius? Iya, yang lebih serius. Lalu jika panjenengan memiliki gejala, apa yang panjenengan harus lakukan? Ya, kita langsung ke dinas ke puskesmas, tenaga medis Memeriksakan gitu ya. Bila gejala COVID-19 terjadi, kapan panjenengan harus mencari pertolongan medis? Sesegera mungkin apa? Segera mungkin ya. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Dari batuk-batuk itu tadi Mbak, Droplet. tadi Mbak, namanya susah. Berapa jarak aman yang dianjurkan untuk menjaga jarak? 1 sampai 2 meter. Ya, benar sekali. Lalu apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tanpa gejala? Iya. Apa yang Ibu lakukan untuk melindungi diri Ibu dan juga orang lain jika tidak mengetahui siapa yang terinfeksi COVID-19? Ya, pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, terus jaga jarak. Jaga jarak. Dan juga apabila ragu ya langsung tes saja biar ketemu hasilnya. Apa yang Ibu lakukan jika ada anggota keluarga yang tertular COVID-19? Diisolasi Mbak. Juga langsung diperiksakan Ya, misalkan itu hasilnya benar-benar positif ya harus diisolasi mandiri. Bila Ibu terinfeksi COVID-19 dan dinyatakan oleh hasil daripada tes, kira-kira berapa lama seharusnya Ibu isolasi di dalam rumah? 4 hari. Isolasi mandiri tadi apa Ibu? Ya, isolasi mandiri ya di kamar itu loh Mbak. Apa-apa dipisah, apa-apa sendiri. Lalu apa maksud daripada jaga jarak fisik? Jaga jarak fisik ya berjauhan Agar tidak berjauhan. Bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Tertutup hidung dan mulut Dan juga sering ganti. Berapa lama waktu inkubasi muncul setelah terpapar COVID-19? Berapa lama waktu inkubasi muncul setelah terpapar COVID-19? 5 hari ya. Kurang lebih 5 hari. Nah, ini hasil pengukurannya. Ini sekarang tingkat pengetahuan Ibu sudah mencapai 100 atau tinggi ya. Jadi alhamdulillah setelah kita melakukan pendidikan kesehatan, Ibu lebih memahami apa itu COVID-19.
mungkin itu saja yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas waktunya dan juga itu sangat kooperatif ketika kita melakukan pendidikan kesehatan. Sebelum saya pulang mungkin ada yang ditanyakan lagi? Jadi saya akan datang lagi mungkin hari Selasa untuk melakukan implementasi lain. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya pamit dulu nih Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Demikian tadi video dari implementasi pendidikan kesehatan kepada Tuan S tentang COVID-19. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.